didasari dengan sebab. Ada hukum, ada sebab, ada hukum. Gak ada sebab, gak ada hukum. Jelas? Ada ilah, ada hukum. Gak ada ilah, gak ada hukum. Jelas ini? Paham di sini dulu. Contoh, Allah haramkan khamr. Apa ilahnya? Memabukkan. Maka ketika ada ilah memabukkan, maka itu namanya khamr. Kalau tidak ada memabukkan, berarti bukan namanya khamr. Antum tahu legen kan? Tahu legen? Nah, antum katakan legen ini khamr apa enggak? Iya apa enggak? Enggak. Karena enggak ada memabukkan. Tapi kalau legen ini nanti dirubah menjadi tuak, antum katakan apa? Khamr. Kenapa antum bedakan satu legen itu halal, satu yang kedua tuak dan itu antum katakan haram? Bedanya karena ada ilah. Ilah iskar memabukkan itu penting dalam hukum. Ilah ada, hukum ada. Ilah tidak ada, hukum tidak ada. Mafhum? Semisal ini tadi. Nah, legen dengan tuak. Tahu tape, Pak? Ragi tahu tape? Nah, tape kita hukumnya apa tape? Boleh. Karena tidak ada iskar, memabukkan. Tapi kalau tape dibikin sesuatu nanti, diindapkan atau yang lain nanti, dan itu bisa memabukkan, atau hukumnya apa? Khamr. Maka hukum khamr haram dan tidak haram tergantung dengan apa? Iskar, yaitu memabukkan. Jelas ini mananya? Itu namanya ilah. Maka ilah itu, naam, ada hukum. Enggak ada ilah, enggak ada hukum. Mafhum ini ikhwan? Jelas. Baik. Contoh lagi. Supaya mafhum sedikit. Allah Subhanahu wa taala melarang, mengharamkan durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Apa ilahnya? Enggak boleh durhaka. Adalah menyakiti hatinya. Fala taqul lahuma uff. Kamu jangan mengatakan kedua orang tua itu ah. Ilahnya adalah menyakiti. Yes, menyakiti. Berarti kalau kita bilang enggak kepada kedua orang tua dan itu enggak menyakiti, apakah namanya durhaka? Enggak. Kalau itu menyakiti, durhaka. Maka ilahnya adalah menyakiti. Perbuatan apa saja, perkataan apa saja yang membuat sakit kedua orang tua, maka hukum itu ada yang namanya durhaka. Maka hukum tergantung dengan ilah. Ilahnya menyakiti ada, namanya durhaka itu ada. Kalau tidak, maka tidak ada. Kayak duduk di atas, anak duduk di atas, orang tua duduk di bawah. Kalau itu membuat sakit orang tua, maka ilah menyakiti ada. Itu namanya durhaka. Jelas ya kan? Maka ini hukum penting di sini. Kalau Allah Subhanahu wa taala menggantungkan suatu hukum dengan sebuah ilah, maka hukum ada, ilah harus ada. Paham? Ilah tidak ada, hukum harus tidak ada. Hukum harus tidak ada. Dan begitulah seterusnya, dan begitulah seterusnya. Kita baca. Wal hikmatu syar'iyyatu, dan hikmah syar'iyyah. Hikmah syar'iyyah itu adalah sebab. Wa yuqalu, dan dikatakan laha pada hikmatu syar'iyyah adalah ilah. Ilah adalah hikmah syar'iyyah. Ilah adalah hikmah
syar'iyah. Apa itu ilah? Hiya, yaitu ilah al-makna al-munasib, makna yang mencocoki. Makna yang mencocoki. Alladzi syuri'al hukmu, yang hukum itu disyariatkan li ajlihi, karena makna munasib tadi. Berarti kan kita punya hukum. Kita punya hukum. Hukum ini, ingat, hukum ini disyariatkan karena ilah. Hukum ini disyariatkan imma syariat haram atau wajib, ini karena ilah. Paham? Dikatakan munasib. Dikatakan munasib itu adalah selalu ada ilah, ada hukum. Enggak ada ilah, enggak ada hukum. Hada mana munasib. Makanya dikatakan ilah itu apa? Makna yang mencocoki. Dikatakan mencocoki selalu ada. Ada ilah, ada hukum. Enggak ada ilah, enggak ada hukum. Maka inilah yang namanya makna yang mencocoki. Hukum itu disyariatkan karena makna yang cocok tadi. Hukum itu disyariatkan karena makna yang mencocoki tadi. Allah syariatkan haramnya khamr. Allah punya syariat berupa haramnya khamr. Khamr ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena makna yang ada di dalamnya, bahwa iskar memabukkan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan durhaka kepada kedua orang tua kita. Ma'al ilah, karena durhaka itu mengandung makna menyakiti. Maka haramnya durhaka kepada kedua orang tua min ajlil makna munasib, bahwa menyakiti kedua orang tua. Atau Allah haramkan durhaka karena durhaka itu adalah ada makna menyakiti kepada kedua orang tuanya. Jelas di sini? Contoh lagi. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakdhiyal qadhi wa huwa ghadban. Rasul alaihi salatu wasallam melarang seorang hakim menghukumi ketika dia marah. Jadi ketika hakim, ya Pak Hakim, pas dia marah, nggak boleh menghukumi. Karena apa? Mayal ilah. Ilahnya adalah taswisul fikr. Pikirannya terganggu. Maka diharamkannya seorang qadhi menghukumi ketika dia marah. Ilahnya apa? Terganggu pikirannya. Berarti si qadhi pengen kencing. Tertahan, pengen kencing hepol, pengen kencing hepol. Nah, di sini sama sangat dengan marah. Si orang qadhi nggak boleh berhukum. Ilahnya apa nggak boleh berhukum? Karena pikirannya terganggu. Sama kan? Berarti ilah disyariatkannya berupa dilarangnya seorang qadhi menjadi qadhi dan menghukuminya ketika itu marah. Kenapa nggak boleh? Ilahnya apa nggak boleh? Taswisul fikr, pikirannya terganggu. Berarti ini ilah kita ambil, seret kita letakkan kepada si qadhi yang lagi lapar repol. Lagi lapar repol. Gimana mau tenang, mau berfatwa, mau menghukumi seseorang kalau dia lagi anu. Paham ini ikhwan? Maka di sini lihat ini ikhwan. Syuri'al hukmu. Hukum itu disyariatkan li ajli, karena makna yang munasib tadi. Karena makna yang munasib tadi. Syariat berupa larangan si qadhi gak boleh menjadi qadhi, gak boleh menghukumi di saat dia marah. Kenapa marah gak boleh? Ilahnya tersibukkan hatinya, tersibukkan pikirannya. Bagaimana dia mau bisa benar menghukumi? Wong dia sendiri lagi apa? Lagi galau, lagi goncang, nggak bisa. Ya kan? Lagi stres urusan keluarga, rawame kan? Ini tugas, harus jadi qadhi. Ntar diam dulu kamu. Gak bisa kan tasghil fakr, fikirnya terganggu. Paham ini insyaallah? Jelas ya? Paham ya? Itu semuanya berarti nanti ilah. Maka antum tahu, oh ini ilahnya ini. Berarti semuanya enggak boleh. Begitu juga ketika mentahdir orang. Mentahdir orang hari ini harus mentahdir.
ngisi pengajian daurah tahlil. Lagi rut pikirannya. Masalah kehilangan mobilnya. Waduh, mobilku hilang iki regane piro iki? 500 juta iki. Pikirannya terganggu. Ya, jangan nanti dulu. Udah, plaster dulu mulutnya antum itu. Plaster dulu. Coba awak kalau dia nanti mulai tahdir. Enggak konsen apa yang keluar dari mulutnya nanti. Tashghisul fikr. Pikirannya terganggu. Kenapa ini? Sebab apa ya kan? Terkait dengan hukum alan nas. Menghukumi kepada manusia. Kalau salah, rusak semuanya nanti. Rusak semuanya. Paham ini? Maka hukum itu, syariat itu, hukum tadi dibolehkan atau diharamkan, diwajibkan, diharamkan atau diperbolehkan. Li'ajli hadzal makna. Karena makna yang cocok terhadap ini. Jelas ya kan? Enggak ada iskal ini? Paham ya? Mafhum ini? Lanjut. Hiyal ma'nal munasibu alladhi syuri'al hukmu li'ajli. Ingat ini. Wa yu'ammul hukmu. Hukum itu diumumkan. Ini poin yang kedua. Wa yu'ammul hukmu. Hukum itu diumumkan bi umumi illatihi, dengan umum ilahnya. Perhatikan ini. Hukum itu dihukumi umum. Hukum itu dihukumi umum karena umumnya ilahnya. Lihat ayat Allah. Yaqulullah azza wa jalla. Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kamu itu bertanya atau meminta kepada para istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, mintalah mereka di belakang hijab. Ojo kok langsung bertatap muka di belakang hijab. Ini lafadznya tertuju kepada siapa? Istri Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ilah umum. Apa ilahnya? Dzalika atharu liqulubihim wa qulubihinna. Dengan engkau bertanya di belakang hijab, itu lebih mensucikan hati mereka dan hati kalian. Ilahnya umum. Ilahnya hukum. Umum, lafadznya khusus. Lafadznya tertuju kepada siapa? Istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ilahnya umum untuk Nabi, untuk istri Nabi, dan untuk selainnya. Maka apakah hukum tadi tertuju untuk istri Nabi saja ataukah semuanya? Jawab, untuk semuanya. Karena apa? Karena ilahnya umum. Karena ilahnya umum. Jelas? Jelas ya kan? Anak ulang lagi, harus main dulu. Jangan mikir yang rumah dulu ya. Nanti dilarang nanti. Jangan mikir yang rumah dibuang dulu aja. Yang punya istri biarkan dulu. Jangan mikir anak dulu. Lihat ini. Antum harus lihat lafaz dan ilah. Lafaz dan ilah. Lafaznya khusus, ilahnya umum. Natijanya gimana hukumnya? Gimana hukumnya? Jadi coba lihat ini. Antum harus diperhatikan di sini lafaz. Lafaznya. Lafaznya yang bagus. Lafaznya. Dua apa? Ilahnya. Natijanya hukum. Lafaznya khas. Ilahnya am. Nah, lafaznya umum, lafaznya khusus untuk siapa tadi? Istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ilahnya umum. Itu untuk mensucikan. Apakah pensucian hati dibutuhkan istri Nabi saja? Enggak kan? Wong istri Nabi saja butuh pensucian, apalagi selainnya, ya kan? Berarti ilah pensucian bukanlah khusus untuk untuk istri Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan untuk kita juga. Makanya lafzu khas
di istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika mereka meminta sesuatu kepada istri Nabi, mintalah di belakang hijab. Maka khitab ini diberikan kepada istri Nabi alaihi salatu wassalam dan kepada para sahabatnya ketika mereka meminta sesuatu kepada istri Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Apa ilahnya? Kenapa harus di belakang hijab? Kenapa harus di belakang hijab? Kenapa? Zalika itu ilah di situ. Zalika atharu, itu lebih mensucikan. Maka dengan di belakang hijab itu ada lebih mensucikan terhadap hati-hati mereka dan hati-hati para wanitanya. Maka lihat, lafadznya khusus li sahabat wa li zauji Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ilahnya adalah umum. Gimana nanti ada hukumnya? Apakah hukum itu khas atau am? Dimenangkan ilahnya. Dimenangkan ilahnya. Maka hukumnya am kepada kita semuanya. Kalau kita bertanya sama para wanita, mau belak-belakan yo. Mau belak-belakan. Harus di belakang hijab. Mafhum? Jelas? Hah? Jelas ya Pak? Mudeng? Ayo mudah-mudahan mudeng. Kalau nggak paham artinya jelas, mudeng ya. Kemudian selanjutnya, ingat loh ya, antum kasih contoh loh, antum tulis. Jangan direkam aja, rekaman kita Pentiumnya baru 1. Nanti hilang, harus dicatat benar itu contohnya itu. Selanjutnya, kama annal lafdzul am. Naam. Kama anna lafdzul am, sebagaimana lafaz yang umum. Lafaz yang umum. Yukhassas, ditaksis. Lafaz umum itu ditaksis. Idza ulima illatuhu, apabila diketahui ilahnya. Ketika di sini kita punya lafzul am. Kita punya lafzul am. Apa kemarin tuntutan lafzul am? Apa kemarin tuntutannya? Jalankan sesuai dengan umumnya kan? Jalankan sesuai dengan umumnya. Nah, jalankan sesuai dengan umumnya. Ingat pelajaran kemarin, kawan. Anak kan sering bilang, usul fikih itu pasti ada kaitan awal sampai akhir. Maka butuh dimurajaah. Ya, ingat lafzul am. Fa lafzul am, hukum asalnya dijalankan sesuai dengan makna amnya. Tapi lafzul am nanti bisa ditaksis. Ayat khusus apabila diketahui ilahnya. Apabila diketahui ilahnya, maka lafzul am bisa menjadi khusus. Contoh, perhatikan di sini. Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin." Terkait dengan puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit ataukah dia dalam posisi safar, maka hendaknya dia apa? Mengganti di waktu yang lain. Di sini Pak, kita punya masalah baru. Masalah baru ini satu. Dia pekerja keras di kampungnya. Gali sumur contohnya, atau gali gunung contohnya. Gunung digali, kurang kerjaan ya. Bukan kurang kerjaan, memang gitu kondisinya. Jelas? Ayo. Dia kalau dihitung-hitung berat sekali apa enggak? Lebih berat daripada orang sakit. Lebih berat daripada safar. Jelas? Jelas gak Evan? Ayo. Apakah boleh dia berbuka puasa? Apakah boleh bagi dia berbuka puasa
Dan kita samakan dengan apa? Posisi sakit dan posisi safar. Paham masalahnya? Masalah ini letaknya di usul fikih. Berapa banyak masalah-masalah fikih tempatnya di usul fikih. Kalau dia nggak paham usul fikih susah. Maka permasalahannya di sini. Maka kita punya lafzul am, lafaznya umum. Lafaznya umum terkait pokoknya ada masyaqah, ada berat, kayak-kayaknya boleh diqadha, boleh dibatalkan puasanya dan diqadha. Itu koyok-koyok ini. Tapi ternyata ulima illatuhu, diketahui ilahnya. Ilahnya apa? Khusus untuk safar saja dan orang sakit. Paham? Maka ternyata ulima illatuhu, diketahui ilahnya. Bolehnya berbuka hanya ada dua saja. Bahwa safar dan orang sakit. Walaupun selain keduanya memiliki masyaqah keberatan. Walaupun keduanya memiliki masyaqah keberatan, tapi ini diketahui ilahnya khas untuk orang sakit dan orang safar. Maka hukum bolehnya berbuka terbatas pada dua poin ini saja. Jelas. Walaupun sifat yang ada pada orang yang sakit dan orang yang safar itu ada pada apa? Orang kerja. Bahkan justru lebih apa? Lebih berat dibandingkan dengan safar dan dibandingkan dengan sakit dalam mengeluarkan energi yang dia keluarkan. Akan tetapi ternyata di sini diketahui ilahnya bahwa khasun dua perkara toh, yaitu safar dan orang sakit. Maka berarti hukum itu tidak boleh diberikan kepada selain keduanya. Itulah makna ikhwan di sini. Itulah makna kama anna lafdzul am yukhassas idza ulima illatuhu. Sebagaimana lafaz yang umum itu ditaksis apabila diketahui ilahnya. Bahwa yukhassas ditaksis karena diketahui ilahnya marad dan safar. Marad dan safar, sakit dan safar, itulah penyebabnya dia diperbolehkan mengqadha dan membatalkan puasanya. Jelas? Jadi kalau walaupun dia kerja sampai mencret contohnya, saya mencretkan sampai mau keluar apa? Bulu matanya kan, mau keluar itu, mau putus juga jantungnya contohnya, tetap dia tidak bisa mengqadha puasanya. Kok enak tenan itu safar? Memang ilahnya harus safar dulu ya. Harus safar dulu. Dan harus apa? Harus sebagaimana orang dia pengen kumpul sama istrinya. Kok pengen kumpul itu beratnya pol ya. Lebih berat daripada apa? Ayo lebih dari apa? Lebih mendingan ngangkat gunung ya. Mendingan ngangkat gunung. Sampai sudah menikah, ayo, iya apa enggak? Nah, iya apa enggak? Lo kan lo iya. Iya, mendingan suruh ngangkat gunung, apalagi jauh dari istri ya. Oh iya benar, kalau udah lagi pengen, masya Allah, pol. Berarti poliki, tapi kan nggak boleh batal gara-gara ini kan? Iya kan? Nggak boleh batal puasa Ramadan gara-gara ini. Anak nggak kuat, aku sampai kelepek-kelepek itu sudah nggak kuat, nggak bisa. Safar dan sakit. Nah orang kita apa dikatakan sakit? Nggak sakit itu orangnya, nggak sakit itu orangnya. Naam. Qala al-musannif rahimallahu taala. Perhatikan di sini, perhatikan ikhwan. Pembahasan selanjutnya kita bahas masalah apa definisi sebab dan apa definisi syarat. Qala musannifu rahimallah was-sababu. Ini bisa tak terangkan di mana sebab. Soalnya gaya ilmu mantek, gaya mantikia. Di sini sebab. Apa itu sebab? Ya. Waladhi.
dialah yang yalzamu mengharuskan min wujudihi adanya sebab, al wujudu adanya kewajiban, wa min adami tidak adanya sebab, adamu tidak ada kewajiban, lidatihi ai menurut zatnya sebab. Jadi kembali ke sebab. Nah, baik. Perhatikan di sini. Tolong diperhatikan ya kawan. Walaupun bahasa segini ini itu membutuhkan waktu sedikit. Zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Tahu tergelincir matahari? Tahu kan? Tanda masuk waktu zuhur. Zawalu syams itu sebab disyariatkannya sholat zuhur. Lihat, yalzam mengharuskan min wujudihi adanya zawalu syams, wujud adanya syariat sholat zuhur. Ya kan? Ada sebab, ada syariat. Ya kan? Nah, wa min adami tidak ada zawalu syams, al adamu abadam, tidak ada sholat zuhur. Apakah kita diwajibkan sholat zuhur sekarang? Kenapa? Kenapa? Karena belum ada zawal. Kalau kita sudah zawal, nanti kita disyariatkan apa? Baru sholat zuhur, ya kan? Baru sholat zuhur. Baru ada sholat zuhur. Nah, perhatikan di sini. Tolong diperhatikan di sini, Pak. Terkait dengan zakat. Zakat itu wajib kalau ada apa? Nisabnya, ya kan? Nah, ada nisab, ada zakat. Tidak ada nisab, tidak ada zakat. Jelas? Makna lidati itu ditinjau zatnya sebab. Makna lidati, ingat kan? Makna lidati, ai ditinjau zatnya sebab. Bi'tibari zatnya sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Ini bi'tibari zatnya sebab. Tapi bi'tibari ditinjau amrin akhar, maka ini keluar. Ditinjau amrin akhar, perkara yang lain, ada sebab, tapi nggak ada hukum. Ada sebab, tapi nggak ada hukum. Contoh, ana punya nisab, tapi ana punya hutang. Ana punya nisab, tapi ana punya hutang. Jelas? Maka tolong perhatikan kata lidati. Ana punya uang sampai nisab. Taruhlah nisabnya 85 uang emas ya. Kalau 85 gram itu kalau anak kalkulasikan taruh 10 juta. Untuk tok ayo titik yo 10 juta. Anak punya uang 10 juta. Paham? Anak 10 juta. Faedahnya ada sebab, ada hukum kan? Ada sebab, ada hukum. Dan ketika itu putar 1 tahun. Ada sebab, ada hukum. Anak harus keluarkan zakatnya. Ada ditinjau dari zatu sebab. Mana zatu sebab? Tapi saya punya hutang. Nah, di sini ada manik penghalang. Maka ternyata saya nggak ada zakat. Kenapa? Anak punya hutang, ada penghalangnya. Mafhum? Maka perkataan lidati ay mengeluarkan ketika ada penghalang. Kata lidati ay mengeluarkan ketika ada penghalang.
Ketika ada penghalang sudah masalahnya selesai. Nah, jadi ikhwan, ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Ada sebab, ada hukum. Enggak ada sebab, enggak ada hukum. Itu ditinjau zatnya sebab. Tapi kalau ditinjau perkara yang lain, ketika ada penghalang, maka ada sebab, enggak ada hukum. Karena ada penghalang. Jelas? Jelas ya kawan? Contoh. Nah, ini tolong dipahami ya kawan. Walaupun kita ngaji kayak gini ini 1 jam ya, gak apa-apa lah kan. Satu masalah paham. Asbabul irth, sebab mendapatkan warisan. Dia adalah muslim. Contohnya. Ada 3 ya. Muslim, anaknya, dan seterusnya. Sebabnya ada semuanya. Harusnya ada hukum warisan. Bapak saya meninggal contohnya. Saya anaknya, saya muslim. Ada sebab, ada warisan, ya kan? Tidak ada sebab, ya bukan? Gak ada warisan. Oh, gak ada sebab, gak ada warisan. Cuma ini ditinjau satu sebab. Tapi ditinjau karena perkara yang lain. Di antaranya saya membunuh bapak saya. Contoh, gak benar kan ibu ya? Contoh saja. Maka ada sebab saya anaknya. Dan saya seorang muslim. Nah, dan bapak saya meninggal. Tapi sebabnya bapak meninggal karena saya. Maka ditinjau perkara yang lain, saya nggak mendapatkan warisan. Paham? Makanya beliau mengatakan ada sebab, ada hukum. Nggak ada sebab, nggak ada hukum. Ditinjau datu sebab. Paham? Jelas ya kan? Ada pun ditinjau karena perkara yang lain. Qad yakunu ada sebab, nggak ada hukumnya. Mudah ini kan? Jelas ya? Jelas antum? Jelas? Hah? Bener toh? Bener ya? Nice. Jelas antum? Jelas ya? Jelas Pak ya? Jelas? 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 Jelas ya? Belum jelas. Kok bisa belum gimana? Hah? Tahu kaidah awal? Ada sebab, ada hukum. Enggak ada sebab, enggak ada hukum. Ya kan? Kalau ada sebabnya, ada hukum. Ya kan? Zawalu syam, sebab adanya tergelincir matahari, ada syariat sholat zuhur. Enggak ada zawalu syams, enggak ada sholat zuhur. Jelas di sini? Ayo. Tapi ini lihat ditinjau kepada zatnya sebab. Jelas? Jelas ya kawan? Nah, tapi bi'tibari ditinjau perkara yang lain, yaitu ketika ada penghalang, beda lagi. Ada sebab, nggak ada hukum ternyata. Lu kok bisa nggak ada hukum? Iya, karena ada penghalang. Paham kan? Nah, nanti kalau antum mengkritik, oh gak iso, ada sebab, ada hukum. Oh keliru antum itu. Nih, dia ada sebab, dia bunuh anak. Dia bunuh, bunuh itu perkara lain Pak. Ditinjau li amrin akhar. Jelas? Itulah makna lidati. Penting di sini. Kalau kita baca where gitu aja, apa lidati ini? Nggak masuk kan? Nggak masuk. Jelas? Lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah. Tolong dihapus. Ini agak susah sedikit lagi. Ini agak susah sedikit. Definisi syarat aja. Ya syarat ya. Kalau hanya syarat lah ya. Gitu tuh ya gampang ya. Syarat ya syarat. Tapi kan nggak begitu. Apa syarat itu? Mutar-mutar Jamal Jam ini. Lihat mana syarat.
ma yalzam, apa-apa yang mengharuskan, min adamihi, tidak ada syarat, al adamu, tidak ada hukum. Enak kan? Enggak ada syarat, enggak ada hukum. Ora ono syarate kok ono hukum piye? Wis. Wala yalzam, dan tidak mengharuskan wujud adanya syarat, enggak mengharuskan adanya syarat, ada hukum dan tidak ada hukum karena zatnya syarat. Ini terjemahan Indonesia. Mbok mudeng orang mudeng enggak ngerti. Iku terjemahane. Iku terjemahane. Dah, tolong direnungkan ini kata dulu. Wis, artikan dulu. Tidak ada syarat, tidak ada hukum. Ada syarat, belum tentu ada hukum, dan belum tentu tidak ada hukum karena zatnya. Ngono terjemahane. Wis, mudeng, gurung mudeng. Tak kasih contoh, kita praktekkan di sini. Anak kasih haul. Ini pola sekarang. Apa arti haul? Di dalam zakat, wajibnya zakat. Di dalam wajibnya zakat, itu harus ada haul. Muter setahun dulu. Paham? Bukan kau ujuk-ujuk anak punya uang 10 juta. Langsung wajib zakat, itu keliru, orang nggak paham itu, keliru. Muter dulu setahun. Jadi kalau saya mendapatkan uang 10 juta bulan Ramadan, berarti muter sih sampai Ramadan akan datang. Itu namanya haul. Jelas? Namanya haul. Berarti kalau tidak ada haul, tidak ada haul, tidak ada zakat. Tidak ada haul, berarti tidak ada zakat. Makanya ada haul, nah, tidak mengharuskan ada haul, ada zakat. Ada haul kok nggak ada zakat? Nggak mengharuskan ada haul, ada zakat. Kenapa begitu? Iman nisabnya kurang. Kita dari dulu punya duit 10.000, muter setahun, ya kan? Ada nggak haul pada saya? Tidak ada haul, haulani. Selasa kiwal 3 tahun, 10.000 muter terus saya. Ada haul kan? Ada haul. Adanya tidak mengharuskan adanya haul, yaitu putaran 1 tahun itu ada pada saya, tapi nggak mengharuskan adanya zakat. Kenapa nggak mengharuskan ada zakat? Karena nisab saya kurang. Jelas? Dan juga tidak mengharuskan tidak ada, maknanya ada zakat. Ada zakat. Kenapa ada zakat? Karena ada nisab dan ada haul. Maka lihat, dikatakan wujudu. Nah, tidak mengharuskan adanya haul, tidak mengharuskan ada zakat. Kenapa kalau mengharuskan ada zakat? Kurang nisabnya. Dan tidak mengharuskan adanya haul, tidak wajib zakat. Berarti wajib zakat. Kenapa zakat? Ada haul dan ada nisab. Ada haul dan nisab. Nah, kalau ada haul dan ada nisab, wajib zakat. Tapi nggak mesti. Ada syarat, ada zakat, nggak mesti. Ada syarat, ada nggak mesti. Dan ini bi'tibari dari syarat. Loh, ini nanti bi'tibarin akhar ada. Bi'tibarin akhar ada. Contoh ya Pak. Semua syarat terpenuhi.
Semua syarat terpenuhi. Tapi bi'tibarin akhir ternyata tidak. Contohnya, kembali kepada sebab. Ada mani, ada penghalang. Ada penghalang. Contoh, terpenuhi syarat-syaratnya sholat. Terpenuhi syarat-syaratnya sholat. Tapi ada penghalang. Tapi ada penghalang. Saya berwan sebentar ya. Ayo 9. Ayo kata lidatihi. Ada syaratnya. Ayo. Nah. Ayo. Ada syarat. Baik. Muqaranatus syarti liwujudi sebab. Wa yalzamul wujud inda wujudihi faqad tujadu thahara tujadu shalat la li dzati thahara bal liwujudi zawal. Ayo. Kita punya thaharah. Mana lidzati ay lidzatu sabab, lidzatu syarat. Kita punya, ingat, kita punya thaharah. Ay wudu. Wudu termasuk syaratnya sholat. Wudu termasuk syaratnya sholat. Ya apa enggak? Ayo. Lihat, tidak ada thaharah, tidak ada sholat. Nah, ada thaharah, ada wudu. Apakah mengharuskan sholat? Belum mesti. Terkadang nggak ada waktunya. Sekarang antum waktunya sholat zuhur. Kita punya syaratnya. Kita punya syarat thaharah. Apakah antum thaharah sekarang ini? Thaharah sekarang ini ada sholat zuhur? Tidak ada. Tidak ada. Karena belum masuk waktunya. Lah, kalau sudah ada masuk waktunya thaharah dan masuk waktunya sholat, berarti apa? Ada sholat. Ternyata kata lidzati itu ada syarat dan ada hukum, tapi adanya hukum tadi bukan karena syarat, tapi karena sebab. Maka semisal thaharah tadi, diwajibkannya sholat dan ada thaharah, itu bukan karena thaharah, tapi karena sebab. Sebabnya zawalus syams, matahari telah tergelincir. Maka wajibnya sholat zuhur itu bukan karena thaharah, tapi karena sebab. Maka lihat, kata-kata lidzati itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan sebab. Ketika syarat bergandeng dengan sebab, maka hukum itu ada, tapi bukan karena syarat, tapi karena sebab. Hukum itu ada, bukan karena syarat, tapi karena sebab. Kalau sebab kata lidzatihi mengeluarkan ada penghalang. Tapi lidzatihi pada syarat itu ketika syarat bergandeng dengan sebab. Hukum itu diwajibkan bukan karena syarat, tapi karena sebab. Karena sebab. Allah musta'an. Alhamdulillah. Tayyibkan. Nah. Baik. Kemudian seterusnya. Tidak ada syarat, tidak ada hukum gitu kan? Tidak ada thaharah, tidak ada sholat. Terkadang tidak adanya sholat bukan karena thaharah, tapi karena waktu dilarang. Paham kan? Baik. Tidak, sekarang sholat. Tidak adanya sholat, kaidahnya itu kan karena syarat. Nggak ada syarat kan nggak ada sholat. Tapi nggak mesti karena syarat. Bisa jadi karena
ada penghalang bahwa apa? Datang larangannya. Maka kenapa aku nggak sholat? Wah, anak nggak sholat karena nggak ada syarat. Enggak, saya nggak sholat karena ada penghalang bahwa waktu larangan. Jadi anak ulang. Di sini lihat. Tidak mengharuskan, tidak mengharuskan, tidak ada syarat, tidak ada hukum. Enggak ada syarat, enggak ada hukum. Ya. Tapi itu bitibar zatnya. Enggak ada syarat, enggak ada hukum. Tapi terkadang hukum itu enggak ada bukan karena syarat, karena yang lain. Maka ini lidati harus dituju kepada zat syarat, bukan karena yang lain. Misal contoh, nggak ada syarat, nggak ada hukum. Anak nggak punya apa? Nggak punya wudu. Wudu syaratnya salat kan? Kalau dia nggak punya wudu, ya nggak ada salat. Jelas? Tapi ini ditibari zatnya salat, zatnya syarat. Tapi ada, saya nggak salat, tapi anak punya wudu. Kenapa nggak ada hukum? Anak punya wudu nggak ada hukum. Karena ada manik, yaitu apa? Waktu terlarang. Maka di perkara lain, bukan karena zatnya. Contoh lagi. Wala yalzam min wujudi wujud. Sekarang ada syarat, ada hukum. Ada syarat, ada hukum. Ada syarat, ada hukum. Tapi ini bi'tibar zatnya syarat. Ada syarat, ada hukum. Ternyata enggak. Ini ada syarat. Ada syarat. Dan ada hukum. Hukum itu ada bukan karena syarat, tapi karena sebab. Contoh, saya berwudu. Ada syarat kan? Kemudian syarat itu ada hukum bahwa sholat. Adanya sholat enggak mesti karena syarat. Karena sebab masuknya waktu sholat. Zawal as-syams. Maka adanya hukum bahwa sholat bukan karena apa? Syarat, tapi karena ada sebab. Makanya itulah makna ikhwan kata lidati. Itulah makna kata lidati. Wah, kamu dipahamkan insyaallah. Jelas ya? Qala al-musannifu rahimahullah. Tolong diperhatikan kata lidati. Baik, qala al-musannifu rahimallahu taala wal azimatu. Kita punya sekarang azimah dan rukhsah. Kita punya azimah dan rukhsah. Masyaallah. Azimah itu selalu lawannya rukhsah. Dikatakan azimah kalau hukum itu udah jelas. Hukumnya jelas. Wajib atau haram. Haramnya bangkai itu namanya azimah, jelas. Namanya rukhsah ketika ada dalil lain yang lebih kuat. Ketika ada dalil lain yang lebih kuat mengalahkan azimah, itu namanya rukhsah. Ketika dalam posisi terpaksa sehingga diperbolehkan makan apa? Bangkai. Maka bolehnya makan bangkai ini namanya rukhsah. Karena apa? Karena menjaga nyawa itu lebih kuat daripada haramnya suatu perkara. Maka ketika suatu dalil jelas keharamannya, maka itu namanya azimah. Jelas namanya. Ketika datang dalil yang lain yang mengalahkan hukum asal, itu namanya apa? Namanya rukhsah. Jelas? Baik. Perhatikan di sini. Puasa Ramadan wajib atau enggak wajib? Wajib. Itu namanya azimah. Maka ada rukhsah membolehkan apa? Puasa, membolehkan berbuka puasa. Itu namanya apa? Namanya rukhsah. Namanya rukhsah. Itu di saat hukum ini mengalahkan hukum asalnya.
Baik. Qala al-musannifu rahimahullah wal azimatu yang namanya azimah hukmun sabitun, hukum yang tetap. Bidalilin syar'iyyin, dengan dalil syar'i. Enggak boleh akal, harus dalil syar'i minal Qur'ani was sunnah. Khalin, hukum itu sunni, lepas an mu'aridin rajihin, dari penghalang yang kuat. Jadi kosong dari penghalang yang kuat. Jadi kalau kosong dari penghalang yang kuat, kosong dari penghalang yang kuat, itu namanya apa? Azimah. Kalau ada kata di sana ada dalil, kemudian ada penghalang yang kuat mengalahkan hukum ini, namanya apa? Namanya rukhsah. Wadidduhu, dan lawannya adalah rukhsah. Lawannya adalah rukhsah. Kenapa dikatakan rukhsah? Hukum yang tetap tadi terkalahkan dengan hukum yang baru. Hukum rukhsah tadi, hukum yang tetap tadi, itu terkalahkan dengan hukum yang baru. Mafhum? Maka itu namanya rukhsah. Sebagaimana apa ya kawan? Wajibnya sholat 5 waktu. Ini jelas azimah. Karena hukum tetap wajibnya sholat 5 waktu bidalilin syar'iyyin, dengan dalil syar'i. Yang itu tidak ada penentang yang lebih kuat untuk mengalahkan, menggugurkan sholat waktu. Laka ternyata kayak haramnya bangkai. Maka awalnya adalah azimah, ya kan? Awalnya azimah. Tapi dalam posisi tertentu, ketika darurat, maka di situ mengalahkan hukum asal. Bahwa apa ya, Pak? Bahwa apa? Apa? Hifdzun nafsi, menjaga nyawanya kan? Maka dibolehkannya. Jelas, maka itu namanya azimah. Ya, ketika terpaksa, boleh nggak makan yang haram? Boleh nggak makan? Kenapa kok boleh? Karena ada mu'arid yang lebih kuat, itu menjaga nyawa. Daripada perkara haram, mendingan apa? Menjaga nyawanya. Itulah Islam. Islam itu benar-benar menjaga nyawa, menjaga darah, menjaga kehormatan, itu benar-benar apa? Benar-benar apa ya kawan? Diperbolehkan, benar dijaga. Kayak ghibah. Ghibah itu apa? Hukmun sabitun, haram menghibahi orang. Itu tetapnya bidalilin syar'iyyin. Khalin an mu'arid rajih. Akan tetapi dalam satu keadaan, ya kan? Al-jarah wa ta'dil. Karena masalah kan? Karena masalah rajih, masalah yang lebih kuat daripada ghibah itu sendiri, yaitu supaya kaum muslimin menjauhi darinya. Maka adanya jarah wa ta'dil. Begitu, karena itu namanya rukhsah. Jelas? Namanya rukhsah. Maksud ya kawan? Nah, itu semuanya dalam rangka apa? Hifaz, menjaga ad-din, menjaga agama. Qala musannifu rahimahullah. Terkait dengan pembahasan baru. Orang yang lupa dan orang yang salah tanpa sengaja. Orang yang lupa dan orang yang salah tanpa sengaja. Orang yang lupa dan orang yang salah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia dimaafkan. Contoh, anak lupa minum khamr, anak pikir dia itu apa? Air teh, ternyata khamr. Mafi syai', alhamdulillah. Mereka lupa kan? Mafi syai'. Itu antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antara kita dengan makhluk, enggak ada kata lupa. Ente harus ganti itu. Contoh, kita dikasih amanah. Uang 10 juta. Terus anak lupa. Kemana itu uangnya? Gak ada ampun, Pak. Balik nambah 10 juta. Anak lupa. Hujaan tak lupa gak dipakai.
hujah lupa atau salah itu bainaka wa bainallah. Tapi urusan terkait dengan makhluk itu harus bayar. Mafhum? Antum nubru ayam. Nubru ayam. Anak itu Pak, anak itu. Anak pikir itu bola Pak, bukan ayam. Anak pikir itu bola Pak, gak ayam Pak. Ya saya minta maaf Pak. Ya maaf kamu sama Allah dimaafkan insya Allah. Kalau kamu itu nggak tahu, tapi ini masalah duit saja. Kamu ganti. Paham ya? Jadi jangan dibedakan, jangan disamakan. Bainaka wa bainallah wa bainaka wa bainas. Jelas soalnya, jelas. Mafhum? Jadi harus dipahami di sini. Nyaduk bola. Iya Pak. Aku nyaduk bola itu bukan mengarah ke kacanya Bapak atau ke mobilnya Bapak. Aku nyaduk ke sana Pak. Gak tahu angin kok muter Pak. Kena mobilnya Bapak pecah. Iya. Kalau kamu sengaja tak pukuli kamu itu ya. Bainaka wa bainallah aman insyaallah. Tapi gini masalah mobil saya kamu ganti. Gantiin itu. Idan istilah afan Pak itu bainaka wa bainallah afan diterima insyaallah. Tapi antara makhluk Pak, iki pecah kabeh ya tapi ganti. Oh cukup afan, enggak iso afan. Gantiin Pak. Jelas? Jadi jangan berhujah afan untuk menjatuhkan, untuk menggugurkan apa itu? Yang namanya ganti rugi. Afan itu bainaka wa bainal aman insyaallah. Astagfirullah, astagfirullah. Aman kan? Bacaan astagfirullah, kelas aman. Jangan nanti Allah maafkan, kamu enggak memaafkan. Ya antum disoto aja gimana kamu? Iya kalau pas pada dirinya enak. Masya Allah maafkan, masa kamu enggak memaafkan? Coba kamu disoto ngono piye? Allah maafkan, kamu disoto kok balas kan? Itulah namanya kalau udah enggak. Kalau untuk orang lain enak, tapi kalau untuk dirinya belit-belit kayak selimut, kayak apa? Kayak ikan welut gitu ya kan? Biasa. Manusia kan? Gitu loh. Lihat. Wan nasi, orang yang lupa. Wal mukhti'u. Apa dikatakan lupa? Lupa itu naam ada mudzikril maklum. Itu definisi lupa. Lupa itu ada mudzikril maklum. Sesuatu yang dia ketahui dia lupa. Itu namanya lupa. Beda dengan bodoh Pak. Kalau bodoh itu dari awal nggak ngerti belas itu jadi bodoh. Tapi yang namanya lupa, perkara itu pernah diketahui, kemudian sekarang lupa. Jadi kalau santri ditanya, apa hukumnya ini? Lupa Ustaz, berarti konsekuensi sebelumnya sudah tahu. Makanya jawabannya anak lupa. Kalau jawabannya anak nggak tahu, memang dari awal nggak tahu dia. Itulah bedanya jahlun dengan nisyah. Kalau jahlun, awalnya memang orang ngerti. Awalnya kurang ngerti. Belas gadas orang ngerti. Itu namanya bodoh. Tapi yang namanya lupa, awalnya ngerti, terus lali. Itu jenenge lupa. Jelas? Yes. Wal mukhti'u. Mukhti' ay orang yang salah. Tapi tanpa sengaja. Itu mukhti'. Wal mukrahu dipaksa. Wal mukrahu dipaksa. La isma alaihim. Tidak ada dosa atas mereka. Ini 3 ma'ruf dalilnya kan ya? Apa itu? Innallaha tazawaza an ummati al khata'u wan nisyanu wa mastukru alai. Allah memaafkan 3 orang karena salah, karena lupa, dan karena dipaksa. Jelas Pak ya? Nah, ini kalau dipaksa lupa. Ada satu poin, yaitu ketika dipaksa itu nggak ada dosa kecuali satu. Itu berkaitan orang lain, berkaitan dengan orang lain. Kamu nggak boleh berdalil diri kamu aku dipaksa, tapi orang lain sebagai korbannya. Maksudnya, contoh,
kamu tak bunuh kalau enggak membunuh si A. Kamu tak bunuh kalau enggak membunuh si A. Maka engkau tidak boleh menyelamatkan diri kamu, tapi orang lain jadi korbannya. Itulah enak dewi awake. Maka andai kata dia lakukan itu, tetap dia berdosa dan dia enggak boleh berhujah anak dipaksa. Dia enggak boleh berhujah karena anak dipaksa. Karena ini terkait dengan apa? Orang lain. Terkait dengan orang lain. Bagaimana engkau menyelamatkan diri kamu? Orang lain apa jadi kambingnya kan? Bagaimana nggak bisa? Maka satu keadaan ini nggak ada yang namanya dipaksa. Poin yang kedua yaitu berzina. Ada yang ngomong zina itu nggak ada paksaan. Karena awalnya dipaksa mari ngono kenaan. Ya, itu ada pendapat yang kedua. Jadi yang awalnya gini baru dipaksa, loh kok tes kita terus wae. Lah itu berarti ngawas orangnya. Nah itu, ini ada yang mengatakan yang kedua ini juga nggak ada paksa. Nah, kalau kamu dipaksa berzina, tidak bisa. Walaupun kamu mati, tidak ada masalah. Asalkan kamu tidak berzina. Itu ada yang kedua ini. Dan pembahasannya panjang dalam bab ini, itu ala sabilil misal. Wala yatarattabu ala fi'lihim fasadu ibadatin wala ilzamun lahum bi'aqdin. Wala yatarattabu dan tidak berakibat, tidak berefek, tidak berakibat ala fi'lihim atas perbuatan mereka fasadu ibadatin rusak ibadahnya. Kalau lupa tidak berefek rusak ibadahnya. Kalau dia lupa. Jadi contoh, syaratnya sholat menghadap kiblat. Syaratnya sholat menghadap kiblat. Dia lupa, gak menghadap kiblat. Ya wis, sholatnya sah. Kenapa? Karena la yatarattabu alaihim fasadu ibadah. Rusaknya ibadah gak berefek kepada mereka. Sebab 3 perkara ini gak berefek rusak ibadahnya. Jelas ini ikhwan? Baik. Dia lupa tidak pakai celana, telanjang ikhwan. Subuh-subuh Allahu Akbar. Koyo enggak apa-apa. Baru di masjid meneng santai wae bar salat Rabu kamu nah. Kelas. La apa ikhwan? Fasa la yatarattabu ala fi'lihim fasadu ibadah. Fasadu ibadah. Jadi tidak berefek atas mereka rusaknya satu ibadah. Baik. Jadi kalau dia dipaksa harus menoleh ke barat ke sana. Dipaksa menoleh ke sana. Dipaksa harus ke sana. Ya udah salat aja Allah. Maka ibadah kamu itu sah. Tidaklah rusak karena dipaksa. Karena dipaksa. Jelas ya insyaallah? Nah, karena bodoh tanpa sengaja. Jima di bulan Ramadan koyai oleh contohnya. Namanya orang hewe-hewe. Ya, kumpul wae. Atau dia berpolitik ya. Jika enggak tahu aja, karena enggak tahu. Berpolitik di safar dulu lah, nanti kumpul lah gitu kan. Dia enggak tahu, la isma alaih. Kalau dia dipaksa di bulan Ramadan untuk jima istrinya, apakah batal? La yatarattabu alaih fasadu ibadah. Nah, atau dia lupa minum buah dan makan banyak karena lupa, ya enggak ada masalah. Andai kata dia bodoh, tidak tahu jima itu membatalkan puasa, yang dia pahami batal sementing mangan dan ngumpi. Adapun jima enggak batal, jima wae pun 100. Enggak batal karena bodoh. La yatarattabu ala fi'lihim fasadu ibadah. Terusnya, wala ilzamun lahum bi'aqdin, dan tidak ada keharusan bagi mereka untuk akad. Dan tidak ada keharusan bagi mereka untuk akad. Insyaallah ya kawan, sampai di sini dulu insyaallah akan lanjutkan jam 10 lagi insyaallah ya kawan. Istirahat dulu insyaallah jam 10 kita lanjutkan. Subhanakallah wa bihamdik.
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.